Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada UAS Teori Informasi. Nama saya Afifa, NPM 1817051068, kelas B. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah Shannon Phonocoding. Algoritma Shannon Phonocoding adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan kompresi data sehingga ukuran data yang dihasilkan menjadi lebih rendah dari ukuran sebenarnya. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai kompresi dan pembalian data dari sebuah kalimat. Shannon Phonocoding adalah sebuah teknik untuk membuat kode prefix berdasarkan beberapa set simbol dan kemungkinan simbol tersebut. Algoritma ini tidak mencapai panjang kode optimal yang seharusnya, tetapi algoritma ini menjamin bahwa semua panjang huruf kode ada dalam 1 bit pada ide waktu. Lalu yang kedua kita bahas itu ada Huffman code. Dalam ilmu komputer dan teori informasi, Huffman coding adalah sebuah tipe kode yang optimal yang biasa digunakan untuk closed data compression. Algoritma Huffman coding ditemukan oleh David A. Huffman. Hasil dari algoritma Huffman bisa dipandang sebagai sebuah tabel kode variabel panjang untuk pengkodean simbol sumber, seperti sebuah karakter dalam sebuah file. Algoritma ini memperoleh dari tabel tersebut berdasarkan dari estimasi probabilitas atau frekuensi munculnya setiap nilai yang mungkin dari simbol sumber. Seperti dalam metode pengkodean entropi lainnya, simbol yang lebih umum diwakili dengan bit yang lebih sedikit daripada simbol kurang umum. Lalu kita akan bahas program yang telah ada. Pertama ini program Shannon. Di sini kita deklarasiin struktur node-nya. Lalu di sini ada string simbol, yaitu menyimpan simbol. Lalu float pro, yaitu menyimpan frekuensi atau probabilitas. Integer array 20, integer type def struct node. Lalu ini ada fungsi mencari Shannon. Void Shannon integer L, integer H, array not P. Misalnya float pack 1 sama dengan 0, pack 2 sama dengan 0, div 1 sama dengan 0, div 2 sama dengan 0, integer I, D, K, C. If L tambah 1 sama dengan H, L sama dengan H, L lebih besar dari H. Jika L sama dengan H, L lebih besar pada H, return, dikembalikan. Else for I sama dengan L, I lebih kecil sama dengan H dikurang 1, I plus plus. Fungsinya seperti ini. If div 1 kurang dari 0, div 1 sama dengan, jika div 1 kurang dari 0, div 1 sama dengan div 1 dikali min 1, J sama dengan 2, while J sama dengan H min L plus 1, K sama dengan H min J, pack 1 sama dengan pack 2 sama dengan 0, for I sama dengan L, I kurang dari sama dengan K, I plus plus. Maka pack 1 sama dengan pack 1 ditambah PI pro. Nah, jika for ini I sama dengan H, I lebih besar K, I min, maka pack 2 sama dengan pack 2 ditambah PI pro. Div 2 sama dengan
Pek 1 dikurang Pek 2. Jika div 2 kan dari 0, div 2 sama dengan div 2 dikali minus 1. Jika div 2 lebih besar sama dengan div 1, break, berhenti sebentar, lalu div 1 sama dengan div 2, J++. K++ for I sama dengan L, I kurang dari sama dengan K, I++, maka PI AR PI top sama dengan 1. Nah, jika for I sama dengan K ditambah 1, I kurang dari sama dengan H, I++, maka 2. Lalu invoke Shannon function, Shannon L KP, Shannon K plus 1 HP. Lalu di sini ada fungsi untuk mengurutkan simbol berdasarkan probabilitas atau frekuensinya. Void sort by probability in n, node p. Integer I j dot temp for j sama dengan 1 j kurang dari sama dengan n min 1 j++ for lalu sudah fungsi untuk menggunakan simbol berdasarkan probabilitas. Selanjutnya ini fungsi untuk menampilkan kode Shannon-nya. Void display integer n not p array integer ij. Ini tampilannya for untuk keluarannya. Void counter string input char. Nah, integer I sama dengan 0 J ketika input I sama dengan 0 jika input I lebih besar daripada A dan input I lebih kecil daripada Z. J sama dengan input I dikurang A lalu huruf J sama dengan 1, totalnya total plus plus. I sama dengan 0 for I sama dengan 0 I lebih kecil pada 26 I++. Terus ini untuk menghitung panjangnya share input lalu ini displaynya integer main, integer ij, float total sama dengan not temp, string input, ini string untuk menginputkannya, cout masukkan string, counter input array frekuensi, for I sama dengan 0, I lebih kecil daripada n, I++, for I sama dengan 0, I lebih kecil pada n, I++. Masukkan value to node, lalu ini untuk mengecek maksimal probabilitas, lalu menyortir simbol berdasarkan probabilitas atau frekuensi. Lalu display the code, kita coba running, masukkan string, setelah kita masukkan tr, jadi simbolnya ada UT sama R yang di inputin, kodenya 01011, simbol U kodenya 0, simbol T kodenya 10, simbol R kodenya 11. Jadi ini untuk program Shannon-nya. Yang kedua, ini ada program Huffman code.
Di sini ada struct, kita deklarasiin juga structure min head node-nya, char data, unsigned frekuensinya, lalu struct min head node-nya kiri kanan. Terus lalu di sini ada structure min heap, ini untuk ukurannya, lalu kapasitas, structure min heap array. Jadi ini ada size of structure min heap node, temp left sama dengan temp right sama dengan 0, lalu ada temp data sama dengan data, temp frekuensi sama dengan frekuensi, return temp. Structure min heap buat min heap, unsigned capacity, kapasitasnya, lalu ada selanjutnya struct min heap dikali min heap malloc size of struct min heap. Jika size sama dengan 0, jadi min heap size-nya 0. Capacity sama dengan capacity, array sama dengan struct min heap node, malloc min heap capacity dikali size of struct min heap node-nya, lalu return min heap. Void swap min heap node, struct min heap node T sama dengan A B sama dengan T. Void min heap-nya structure min heap, integer smallest-nya index, integer left sama dengan 2 kali indeks ditambah 1, integer right sama dengan 2 dikali indeks tambah 1. Jika left lebih kecil daripada min heap size dan min heap array-nya left, jadi maka frekuensi min heap array terkecil frekuensi smallest sama dengan left. Jika right lebih kecil min heap size dan min heap array yang right, frekuensi lebih kecil min heap array smallest frekuensi, smallest sama dengan right. Lalu selanjutnya ini fungsi untuk mengecek apakah size of heap sama dengan 1 atau tidak. Integer is size 1 struct min heap dikali min heap, return min heap size sama dengan 1. Lalu ini ada fungsi untuk mengekstrak minimal value node from heap tadi. Structure min heap dikali extra min, struct min heap dikali min heap. Min heap masuk ke array size min 1, return temp. Ini ada fungsi void insert min heap dalam kurung structure min heap dikali min heap, structure min heap node dikali min heap node. Min heap size integer i sama dengan min heap size min 1. Ketik while i dan min heap node frekuensi min heap array i sama dengan min heap node. Void build min heap, structure min heap dikali min heap, lalu integer n sama dengan min heap size min 1 integer i. Integer i for i sama dengan n min 1 for 2 i lebih besar sama dengan 0 min i, min heap v min heap sama dengan koma i. Void print array
integer array, integer n, integer i, for, lalu cout-nya ini, lalu ini ada fungsi, main fungsi membangun Huffman tree-nya. Left, right, top. Step 1, buat minimal heap kapasitas minimal ya. Ada data, frekuensi, size. Ketika size heap bukan 1, while is size 1 bukan 1. Lalu langkah kedua itu ekstrak jadi 2 minimum, ada left sama right. Langkah ketiga itu buat internal baru, ya ada new node, left frekuensi plus right frekuensi, top left sama dengan left, top right sama dengan right. Step 4 itu ada remaining node, root node, and tree is complete. Jadi ketika udah complete, return extra min heap. Print Huffman code dari root pohon Huffman tadi menggunakan array untuk menyimpan kodenya itu. Jadi ini integer array, integer stop. Assign 0 to left HQ. If root left, maka array top sama dengan 0. Print code root left r top plus 1. Jika 1 ke right edge and recur. If root right, array top sama dengan 1. Print code root right, array top plus 1. If is leaves root, cout root data, print array r top. Lalu di sini ada fungsi, main fungsinya untuk membangun Huffman tree. Avoid Huffman codes, ada char data, array, integer, frekuensi juga ini array, lalu integer size. Lalu ini ada kontrak Huffman tree-nya. Lalu kita print Huffman code menggunakan Huffman tree yang udah dibangun di atas. Lalu ini untuk outputnya ini ada integer main, char array, integer frekuensinya. Jadi misal di sini kita mau inputin huruf. Di sini contohnya saya menggunakan huruf A-nya sebanyak 5, F sebanyak 9, I sama dengan 12, H sebanyak 13, B sebanyak 16, dan G sebanyak 45. Integer size, size of array 0. Lalu kita coba run, compile and run. Nah, jadi kodenya langsung kelihatan. G itu 0, I 100, H 101, A 1100, F 1101, B 111. Lalu misal kita coba ini huruf lain, frekuensinya nah, G itu kodenya simbolnya 0, I 100, dan seterusnya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.